Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk anak ibu semuanya. Pada malam hari ini, karena ibu merekamnya malam, ibu akan membuat video pembelajaran tentang yang pertama itu ringkasan materi atau persiapan untuk penilaian akhir sekolah nanti. Yang pertama itu ada pembahasan tentang fisika. Jadi nanti akan Ibu bagi-bagi pembahasannya. Nah, ini video khusus pembahasan bagian fisikanya. Oke, selamat ditonton. Ibu hilangkan dulu ya videonya, muka Ibu. Oke, pada pembahasan hari Senin kemarin, itu Ibu sempat ada buat Zoom meeting untuk anak ibu semuanya, tapi karena nggak semuanya yang datang, nggak semuanya yang masuk, jadi ibu harapkan setelah video ini ibu upload ke YouTube, anak-anak ibu yang nggak ngedengerin atau nggak bisa join kemarin, itu ditonton baik-baik dan dipahami. Karena ini hanya untuk persiapan penilaian akhir sekolah nanti. Sebelum itu ibu mau jujur dulu, karena ini ibu ngejelasinnya itu nggak ada orangnya, jadi kayak nggak ada interaksinya, dan ibu itu orangnya paling susah ngajar kalau ngajarnya itu nggak ada orang gitu, kayak nggak ada interaksi. Jadi kalau misalnya sempat nge-zoom sama ibu, itu ibu minta tolong sama mereka, sama anak ibu semuanya, buat hidupkan mikrofonnya. Jadi kalau misalnya ibu nanya, anak-anak ibu bisa jawab gitu. Ibu paling nggak pandai nih sebenarnya. Kalau ngevideoin, nggak ada orangnya, nggak ada interaksinya. Oke, kita langsung saja. Sebenarnya dalam IPA terpadu itu ada dua, ada tiga sih sebenarnya, ada tiga. Nah, yang namanya IPA itu, Nak, yang pertama itu ada yang namanya fisika, yang kedua ada biologi, dan yang ketiga ada kimia. Pak pula lah, Bu, Pak Ibu Guru, fisika itu apa? Fisika itu segala gejala alam yang berkaitan dengan gerak. Biologi itu apa? Biologi itu segala gejala alam yang berkaitan dengan makhluk hidup, makanya namanya biologi. Bio itu apa? Bio itu hidup. Logi itu apa? Logi itu bahasa Latinnya logos. Logos itu artinya ilmu. Nah, kimia itu apa, Bu? Kimia itu adalah pelajaran atau ilmu yang mempelajari tentang kayak zat-zat, aksi reaksi dari suatu zat ketika digabungkan, ketika dipisahkan, dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, untuk sekarang Ibu akan bahas tentang fisikanya dulu. Ya, fisikanya dulu. Nah, fisika itu identik dengan yang namanya atom. Atom itu apa, Bu? Atom itu adalah unit terkecil atau benda terkecil atau hal terkecil dari alam semesta.
Jadi misalnya nih ada orang nih, jangan orang deh, nggak pada gambar orang. Ada buku. Ada buku nih misalnya. Nah, buku ini, dia ada strukturnya lagi. Strukturnya apa? Kertas. Buku nih. Buku. Ini kertas. Kertas tuh apa lagi? Unit terkecilnya. Kertas itu biasa dibuat dari serbuk perpohonan. Serbuk-serbuk pohon. Serbuk pohon. Nah, unit terkecil dari serbuk pohon apa? Debu-debu pohon, contohnya. Unit terkecil dari debu-debu pohon apa lagi? Apa ya? Unit terkecil dari debu-debu pohon. Ica-icanya. Atom-atom pohon. Ica-icanya ya. Nah, unit terkecil dari atom-atom pohon ini ada lagi yang paling kecil, yaitu atom. Ini dia atom. Unit terkecil dari seluruh benda yang terbentuk di muka bumi. Entah itu dia bumi, entah itu manusia yang ada di buminya, terserah. Pokoknya atom itu adalah unit terkecil dari benda yang ada di bumi. Setiap benda atau setiap individu itu memiliki atom, dan jumlahnya itu biasanya netral. Entah itu min 7, entah itu plus 7, atau plus 180, minus 180. Yang pasti nilainya itu tidak sekecil ini. Kita memisalkan ini hanya untuk perhitungan, biar anak-anak ibu bisa memahaminya dengan lancar, dengan mudah lah ibaratnya seperti itu. Kita hapus ya. Oke, kita dapat kata kuncinya. Atom. Itulah yang paling umum dipelajari di fisika. Oke. Bu, bentuk atom itu kayak mana ya? Atom itu satu bentuk gitu aja ya, Bu ya? Tidak. Nah, ibaratnya atom itu adalah sebuah bola. Sebuah bola, anggap ini bolanya cantik ya, Nak ya. Sebuah bola. Tapi kalau misalnya bola biasa itu kan dalamnya kosong, angin. Nah, atom ini bola yang berisi. Isinya apa? Isinya atom positif, atom yang bermuatan positif, atom yang bermuatan netral, dan sekeliling bola itu, kulit-kulit bola itu, ada namanya muatan negatif atau muatan elektron. Oke, kita buat kesimpulan. Kota ajaib. Cantiknya tulisan ibu nih. Nama, ciri khas. Kalian nanti catat di buku catatan masing-masing, rapi-rapi, oke? Lihat dulu ya, apa bentuk. Nama. Kayaknya kurang lah ini. Kurang. Oke, kita mulai ya. Di sini bentuk. Ciri khas. Nama. Bentuknya ada tanda negatif. Ciri khas dari atom negatif atau biasa kita sebut elektron, kita sebut
elektron, dia bisa berpindah tempat. Ketika suatu benda, kan semua benda nih memiliki elektron, tapi salah satu benda itu digosokkan ke benda yang lain, itu yang berpindah adalah elektronnya. Misalnya, atom yang ini tadi nih, atom kita sebut nama atomnya apa ya? Nama atomnya atom bumi, ica-ica lah ya. Nama atom nih ya, atom bumi nama atomnya. Atom bumi tadi ini ternyata terdapat di sebuah apa ya ini ya? Ibu mau gambarin aja lah. Sebuah kain wol. Nih, atom bumi ini adalah atom penyusun kain wol. Jadi ternyata ibu punya satu lagi penggaris. Jelek kali sih gambar awak. Jadi ternyata ibu punya penggaris. Nah, penggaris tadi ibu gosokkan kain wol. Ibu gosokkan searah dengan kain wol. Arahnya searah misalnya. Ibu gosokkan sini. Ibu gosokkan seperti ini. Jadi yang berpindah itu adalah elektronnya. Loncat. Elektron loncat seperti Dora. Lalu neutron dan protonnya bagaimana, Bu? Neutron dan proton itu tidak bisa berpindah. Yang hanya berpindah itu adalah elektron. Oke. Jadi ciri khas dari elektron adalah bisa pindah tempat. Oke, paham ya sampai sini? Nanti penggaris ini penggaris, ini penggaris, ini kain wol. Awalnya penggaris punya 7 ion positifnya. Lalu punya 7 juga muatan negatifnya. Ini 7, ini 8 juga. Positif dan negatifnya sama-sama 7, sama-sama 7. Ketika elektron ini pindah ke sini, misalnya pindahnya 2 lah, ica-ica. Pindah dia 2 elektron, loncat ke sini. Dari kain wol pindah dia ke penggaris. Nah, yang awalnya punya positif 7, tiba-tiba tambah 2 elektron. Yang awalnya dari kain wol, dia pindah ke penggaris. Jadi, di penggaris tinggal berapa? Dia bertambah 2, awalnya 7. Jadi, sekarang di penggaris punya berapa elektron? Punya 9 elektron. Dia punya 7, yang satu punya 9 elektron. Otomatis, penggaris itu yang awalnya bermuatan netral, positifnya 7, negatifnya 7. Lalu positifnya 7, negatifnya 9. Berarti kelebihan elektron kan? Kelebihan 2 elektron kan? Otomatis penggaris ini menjadi bermuatan negatif. Seperti itu. Oh iya, nanti akan Ibu jelaskan lagi bagaimana cara menentukan apakah suatu benda itu bermuatan positif, suatu benda itu bermuatan negatif. Tapi sebelum itu, Ibu hanya menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri khas dari entah itu atom positif, atom negatif, dan atom netral. Oke, kita kembali lagi. Dari atom negatif ini, nama kerennya elektron. Atom positif ini namanya proton atau positron. Oke, bisa dipahami ya? Ciri khasnya apa? Tidak bisa berpindah. Lalu atom netral. Sebenarnya atom netral ini nggak ada N-nya, tapi biar gampang kita kasih N aja ya. Tidak bisa berpindah.
Selain tidak bisa pindah, jadi atom netral ini dia tidak berpengaruh, Nak, sama hitung-hitungan dari suatu atom. Entah atom itu dikatakan positif atau atom itu dikatakan negatif. Jadi yang berpengaruh itu entah atom itu positif atau negatifnya itu adalah kelebihan dia ketika atom itu dikatakan atom negatif, dia itu pasti kelebihan elektron. Nah, kalau misalnya atom itu dikatakan atom positif, dia kekurangan elektron, sehingga positron itu atau proton tadi itu lebih banyak nilainya dibanding yang elektron. Oke, kita kunci kata kuncinya tadi. Kita hapus dulu. Semisalnya nih, Ibu punya atom namanya atom merkurius. Lalu dia punya atom netral 1. Dan dia punya atom positif 2. Nah, kita lihat dulu. Dia punya atom netralnya 1. Atom negatifnya 1. Atau elektronnya 1, punya protonnya 2. Atom merkurius ini digolongkan ke atom positif atau atom negatif atau atom netral jatuhnya. Lihat, dia punya 2 positif, dia punya 1 negatif. Positif lebih banyak ketimbang negatif. Otomatis, atom merkurius bermuatan positif. Kata kuncinya seperti apa? Kata kuncinya, atom merkurius memiliki atom merkurius, kita ubah bahasanya ya. Atom merkurius kekurangan elektron. Lalu, selain atom merkurius, ternyata Ibu ada beli atom di kantin Baba. Ternyata atom yang Ibu beli barusan atau atom yang Ibu ambil barusan, dia punya 2, 3. 3 muatan negatif, 3 muatan netral, 2 muatan positif. Lah, 1, 2, 3. Negatif 3. Positif 1, 2. Positif 2. Atom netralnya dihitung nggak, Bu? Atom netral nggak perlu dihitung. Yang mempengaruhi dia positif atau negatifnya itu adalah elektron dan proton. Nih, protonnya. Oke, kita lihat. Lebih banyak atom negatif, lebih banyak elektron atau lebih banyak proton? Lebih banyak elektron dong. Makanya, kesimpulannya atom ini bermuatan negatif. Karena kelebihan elektron. Oke, Bu, kenapa sih semuanya harus ada kata elektronnya? Entah itu dia kekurangan yang melambangkan dia atom dia positif. Nih, kalau dia positif, dia nggak bilang kan atom merkurius kelebihan proton. Nggak bilang gitu kan. Atom merkurius kekurangan elektron, Ibu bilangnya. Lalu yang ini, atom bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Elektron lagi, wajar lah. Karena dia emang kelebihan elektron.
Kenapa seperti itu, Bu? Nah, kembali lagi yang awal tadi. Kan Ibu ada bilang, kalau yang bergerak dari suatu atom itu adalah atom negatifnya saja. Sedangkan proton dan neutron itu tidak bergerak sama sekali. Jadi yang bisa loncat, yang bisa kekurangan, yang bisa kelebihan, yang bisa bertambah banyak, itu hanya atom negatifnya saja atau elektronnya saja, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Diingat kata kuncinya. Kita hapus, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita masuk ya. Nih, oh iya, Ibu bakalan ngasih tahu, ini hanya share info mengenai penjelasan kenapa atom positif dan atom positif itu dia tolak menolak. Ya Allah, bentuk. Atom positif negatif, tarik menarik. Atom negatif negatif, tolak menolak. Mengapa seperti itu, Bu? Oke, kita jelaskan secara ilmiahnya. Ini adalah atom yang bermuatan, intinya adalah positif. Ini juga bermuatan negatif. Nih, misalnya. Yang satu positif, yang satu negatif. Ingat kata kuncinya. Kalau misalnya suatu atom dia bermuatan positif, anggap aja dia itu kelebihan rejeki. Sehingga kalau orang yang kelebihan rejeki, diwajibkan untuk berbagi. Berbagi. Kelebihan rejeki. Kelebihan. Berbagi. Ini adalah garis gaya dari atom positif. Dia mengarah keluar. Setelah para ilmuwan mempelajari tentang sifat-sifat atom, jadi ternyata atom positif ini memiliki sifat yang mengeluarkan garis gayanya itu keluar. Nah, seperti itu. Kebalikan dari atom negatif, ingat aja, kata kuncinya seperti apa, Bu? Kata kuncinya itu karena dia kekurangan uang, dia harus meminta uang bantuan dari orang lain. Iya. Meminta bantuan dari orang lain. Oke, ini garis gayanya. Sampai sini paham? Oh iya ya, nggak ada orangnya di sini ya. Oke, kita hapus ya. Ibu anggap aja paham. Oke, ketika atom negatif dan atom positif itu didekatkan, nih, ketika atom positif dan atom negatif itu didekatkan, lihat garis gayanya. Searah tidak? Searah dong, yang satu ke kanan, yang satu ke kanan. Dalam ilmu fisika, semester berapa ya kemarin ya? Kelas-kelas awal lah pokoknya, kelas 7. Yang pelajaran tentang vektor, itu ketika ada suatu vektor atau suatu panah, dia bertambah terus. Misalnya ada seseorang namanya Ayu. Ayu berlari ke kanan, lalu berhenti. Lalu disambut oleh Rama. Rama berlari lagi ke kanan, berhenti, disambut oleh Novita. Novita berlari lagi ke kanan, lalu berhenti. Otomatis jarak yang mereka dapatkan sepanjang ini kan,
ya kan? Semakin bertambah kan? Kebalikannya dari ketika Ayu berlari ke kanan, berhenti, berjumpa dengan Novita, iya, berjumpa dengan Novita di sini, ternyata Novita maunya ke sana, ke kiri. Otomatis ini terpotong nih. Nih. Jadi pelarian Ayu tuh sia-sia mau ngejar si Novita nih. Ternyata Novita tuh maunya ke kiri. Nah, ini dia sisanya dari pelarian mereka tadi. Semakin berkurang, padahal si Novita nih larinya cukup jauh. Tapi yang terhitung hanya segini. Itu karena arahnya itu berbeda. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Lain halnya dengan ini. Satu ke kanan, dua ke kanan, tiga ke kanan. Nah, ini contoh dari saling mendukung. Yang satu ke kanan, yang satu ke kanan. Walaupun mereka berbeda muatan. Itulah mengapa ketika atom positif ini didekatkan dengan atom negatif, mereka malah tarik-menarik. Ibaratnya gini nih, atom positif ini si Ayu. Ayu itu orangnya pengen didengar terus, ngegas terus anaknya. Sedangkan si Novita ini anaknya pendengar. Pendengar. Ayu pingin bercerita, dan si Novita pendengar yang baik. Ini telinganya si Novita nih, Ica-Ica nih. Ini mulutnya si Ayu. Nih bercerita aja, masuk ke telinga si Novita. Cerita lagi si Ayu, masuk lagi telinga Novita. Mereka searah dan saling mendukung arah vektor atau arah gayanya tadi. Makanya atom positif dan atom negatif itu dia tarik-menarik. Nih, satu bercerita, satu mendengar, masuk. Satu bercerita, satu mendengar, masuk. Satu bercerita, satu mendengar, masuk. Klop deh orang nih. Itulah ceritanya. Kenapa atom positif dan atom negatif itu bagus. Dan ketika didekatkan, mereka saling tarik-menarik. Beda halnya kalau si Ayu yang orangnya hobi ngomong, didekatkan dengan si siapa tadi namanya ini ya, lupa nih. Ayu, ini Novita, ini siapa nih namanya? Adalah pakai aja lah Bagus, Cek Ica. Bagus sama-sama tukang ngomong, tukang ngobrol. Nih, mulutnya si Agus nih, mulutnya Novita nih. Agus ngobrol, Novita ngobrol, Ayu ngobrol. Bagus ngobrol, Ayu ngobrol. Bagus ngobrol, Ayu ngobrol. Bagus ngobrol, Ayu ngobrol. Ngobrol-ngobrol, ketolak, kelempar. Ayu ngobrol. Ternyata si Bagus dipotong pembicaraannya. Terpaksa lah si Ayu ini balik badan. Dia ketolak. Makanya atom positif, ataupun atom negatif itu tolak menolak. Seperti itu kisahnya anak-anak ibu. Oke, sampai sini paham ya, karena garis gayanya tidak searah, tidak saling mendukung. Sedangkan ini garis gayanya saling mendukung, ini tidak mendukung. Oke, kita hapus dulu. Sampai sini paham ya. Kalau nggak paham, boleh WA Ibu. Nanti ingatkan aja Ibu soal jawab, balas WA-nya. Oke. Dalam gini. Elektron itu, Nak, ternyata di listrik sehari-hari kita, kabel ataupun lain sebagainya, jadi ternyata di dalam kabel itu adalah suatu besi ataupun bahan lain sebagainya, dia bisa mengantarkan elektron.
Jadi ternyata listrik itu dibuat dari elektron yang sangat banyak yang bergerak searah. Jadi kalau misalnya dari sini saklarnya, di sini laptopnya mau dicas, di sini laptopnya nih, mau dicas, geraknya ke sini. Jadi nggak ada tuh kisahnya dari saklar, dari colokan nih, aku mau beda sendiri deh, kata elektron ini. Aku mau ke sana, aku mau kembali ke saklar, aku tidak pantas untuk laptop itu. Nah, gitu. Nggak ada tuh ceritanya kayak gitu. Jadi dari saklar tuh dia berlari bersamaan, sangat ramai, ibarat ikan salmon. Dia berlari ke laptop. Nah, siapa berlari ke laptop itu adalah elektron yang sangat banyak tadi. Ya. Nah, jadi elektron-elektron itu dia bisa dihantarkan ketika barang di sini tuh alat pengantarnya itu bagus. Apa aja tuh yang bagus tuh, Bu? Yang bagus itu biasanya besi. Tuh, bagus. Besi. Lalu ada apa lagi ya? Aluminium. Dan lain sebagainya. Lalu yang tidak bagus apa, Bu? Yang tidak bagus itu karet. Kalau misalnya ada ada kabel gosokan ibu, kabel gosokan mama, kabel gosokan mama tuh, dia lepas tuh misalnya tuh, tengah-tengah lagi lepas. Biasanya mama minta ambilkan apa? Minta ambilkan lakban. Nah, lakban itu terbuat dari apa? Dari karet, dari apa lagi? Dari apa ya? Plastik, kain, dan sebagainya. Nah, besi, aluminium, dan lain sebagainya, karet, plastik, kain, dan lain sebagainya itu apa, Bu, namanya? Nah, benda-benda yang tidak bisa mengantarkan dengan baik loh ya, bukan berarti dia tidak bisa. Kadang walaupun arusnya itu besar, misalnya, kabelnya congek sikit, ditutuplah dengan lakban karet nih ya. Kadang-kadang ada kesetrum sikit, berarti pengantarnya itu tidak baik. Berarti beda lainnya dengan si besi, aluminium, dan lain sebagainya. Nah, karet, plastik, kain, dan lain sebagainya ini namanya apa, Bu? Namanya isolator. Tidak baik dia mengantarkan panas. Mengantarkan listrik. Sorry. Nah, besi, aluminium, dan lain sebagainya ini apa namanya, Bu? Namanya konduktor. Nah, dapat konduktor isolator. Sangat baik dalam mengantarkan panas. Kita gambar dulu. Biar mantap. Oke. Yang satu lagi. 1, 2, 3, 4. Oke. Jempol. Coret. Tidak baik mengantarkan panas. Dan sangat baik dalam mengantarkan panas. Namanya konduktor. Nah, seperti itu. Ibu mau cerita lagi. Tadi kan Ibu ada bilang tuh, misalnya Ibu punya penggaris, penggarisnya itu penggaris plastik. Lalu Ibu punya kain. Entah itu kain wol, atau kain sutra. Awalnya, muatan dari kain wol ini adalah sama positif akan sama dengan negatif awalnya muatannya ya. Ganti warna lah, bosan pokok ini. Nah, penggaris plastik atau kaca ini tadi, muatannya juga sama. Positifnya sama dengan negatifnya. Makanya, benda itu netral. Beda halnya kalau misalnya tiba-tiba plastik atau kaca ini nggak diapa-apain. Ternyata muatan negatifnya beda. Muatan negatifnya lebih banyak daripada muatan positif. Itu pasti dia gerak-gerak sendiri tuh, nak. Jadi bukan hantu yang menggerakkan dia tuh.
ternyata muatannya itu tidak seimbang, tidak netral, makanya dia gerak-gerak, gitu. Misalnya kita sekarang anggap mereka ini netral. Lalu plastik atau kaca ini digosokkan ke kain wol atau sutra nih. Gosokkan searah. Misalnya ke sinilah gosoknya ya. Gosok dia ke sini. Nah, gosokan ini tadi akan menyebabkan elektron dari kain sutra atau kain wol ini pindah dia ke kaca atau plastik tadi. Ayo weh, pindah kita. Kita nggak pantas lagi di sinilah pokoknya. Pindah dah. Pindah. Nah, awalnya kaca atau plastik ini bermuatan positifnya. Awalnya misalnya 7. Negatifnya 7, berpindah. Misalnya pindah 3. 7 tambah 3, berarti berapa? 10 elektron. Jadi sekarang 10 elektron, lalu kaca atau plastiknya itu, kaca atau plastik, lalu muatan positif kaca plastiknya itu ada 7, elektronnya 10, berarti otomatis elektronnya lebih banyak 3, 3 kan, selisihnya kan, 3 daripada positifnya, hanya cuma 7. Makanya, plastik atau kaca tadi ini bermuatan negatif sekarang. Setelah terjadi gosokan antara kain wol atau sutra tadi. Jadi kesimpulannya, batang kaca atau plastik ini bisa bermuatan negatif karena elektron dari kain tadi berpindah ke plastik atau kaca tadi. Seperti itu kisahnya anak ibu. Oke, clear ya? Clear. Kita ganti pembahasan selanjutnya. Oke, misalnya ibu punya muatan positif, ibu letakkan di mana ya? Di panggung. Lalu muatan negatifnya ibu letakkan di tiang bendera. Semisalnya ya. Lalu, ini kejadian pertama ya. Ini kejadian kedua. Ibu punya muatan positif, ibu punya muatan negatif. Jarak mereka hanya ibu letakkan di meja Bu Amah. Nggak salah. Ibu letakkan di meja ini aja lah. Meja Pak Tony. Dan ibu pisahkan muatan positif negatif ini hanya 1 cm saja. Hanya 1 cm jaraknya. Nah, lebih besar muatan yang ini, lebih besar pengaruh gaya muatan yang bawah, kejadian kedua, atau kejadian yang atas? Ayo, yang awalnya itu sangat jauh nih, panggung tiang bendera cukup jauh. Yang ini hanya 1 cm. Kejadian yang atas atau yang bawah? Otomatis lebih besar pengaruh atau tarik-menariknya itu yang bawah dong, ya kan? Kayak magnet lah ibaratnya. Cuma 1 cm ibu pisahkan orang tuh. Ya, satu lagi ibu taruh di panggung, yang satu lagi tiang bendera. Entah bergerak, entah tidak orang tua, ya kan? Berarti semakin besar gaya atau pengaruh mereka, semakin kecil. Kecil apa? Kecil jarak mereka. Bu, kok jarak? Nama fisikanya, lambang fisikanya R, Bu. R itu range artinya, nak. Range, apa baca nih? Range, apalah itu? Artinya jarak, makanya R. Oke. Lah, gaya kok F, Bu, nggak G. Kan gaya G depannya. Ini bahasa Cina ya, nak.
force, bahasa Cina ya. Force itu apa? Artinya gaya. Seperti itu. Jadi ingat aja, gaya itu force. Nah, jarak itu range. Seperti itu, nak. Oke, kata kunci pertama kita dapat gaya. Kalau gayanya besar, jaraknya pasti kecil. Kalau jaraknya kecil, pasti gayanya besar. Kata kunci pertama. Kata kunci kedua, kita OTW cari. Misalnya, kita ambil pembahasan kedua ini ya. Misalnya, muatan positif di meja Pak Tony ada 7 muatannya. Besarnya itu 7 gitu, 7 kulom. Lalu negatifnya itu cuma 1 kulom. Lalu Bapak pindahkanlah nih Cica. Bapak pula lah ya Allah, gara-gara Pak Tony sini Bapak pula. Ibu pindahkan yang di panggung ini, Ibu pindahkan lalu yang di tiang bendera, Ibu pindahkan juga. Dan muatannya ternyata hanya 1 kulom, yang positifnya juga 1 kulom. Nah, yang di meja Pak Tony ini sama-sama 1 cm. Berpengaruh yang mana nih? Yang lebih kuat pengaruhnya yang awalnya 7 positifnya, terus satu lagi ternyata cuma 1. Yang di meja Pak Tony satu lagi cuma 1 positifnya, negatifnya cuma 1. Berarti mana yang paling besar pengaruhnya? Yang 7 dong, ya kan? Oke, kita ambil kesimpulannya. Berarti semakin tinggi nilai Ki atau muatannya, Ki ini muatan ya, muatan, semakin tinggi juga gayanya. Dapat deh. Dapat 2 kata kunci. Kita akan menjadi seorang ilmuwan yang terkenal, Nina. Oke. Oke, kita tulis lagi. F sama dengan... Oke, tunggu. Kita ubah dulu. Berbanding terbalik. Ini berbanding terbalik nih bahasanya. F sama nggak dengan F per 1? Sama kan? F aja kan? Kita tulis F aja nanti. Berbanding terbalik dengan 1 per R. Berbanding terbalik dengan R, maksud Ibu. Nah, maksud berbanding terbalik di sini bagaimana? Nih, yang satu di atas, yang satu di bawah. Berbanding terbalik. Sama halnya dengan ini. Semakin semangat kamu belajar, hasil yang kamu dapat akan semakin tinggi. Berbanding lurus. Kalau semakin tinggi rasa malas kamu, maka hasil yang kamu dapatkan semakin rendah. Ini artinya berbanding terbalik. Cara menulisnya kayak mana? Malas per 1 sama dengan apa ya namanya? 1 per hasil. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ditulis, gini juga nih. Semakin besar gayanya, maka akan semakin jauh jaraknya. Ini kita tulis lagi. Semakin besar gayanya, akan semakin besar muatannya. Oke. Dapat deh 2 kata kunci besar. F. Muatan. Berbanding lurus dengan muatan. Muatan kan ada 2 tadi tuh. Nih, muatan ada 2. Misalnya ini muatan pertama, ini muatan kedua. Kita tulis. Muatan pertama kali muatan kedua. Clear, masuk rumus. Per, ini berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Oke, R. Nah, ini dia rumus umumnya. Dapat. Kecoret dong. Nih, rumus umumnya.
Tetapi, Nak, dalam perhitungannya ketika sudah ditemukan rumus umum ini, ternyata kurang tepat hasilnya. Jadi harus ditambahkan salah satu konstanta, namanya konstanta Coulomb, yang awalnya nilainya itu 8,9, 8,7, 5,5, 1, 7, 8, 3, 6, 8, 1, 7, 6, 4 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Ini dia sebenarnya awalnya nilai K-nya. Tetapi setelah disederhanakan oleh para ilmuwan, makanya nilainya itu cuma 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2 nih. Ini diganti jadi angka 9. Oke, mau pakai atas atau mau pakai bawah? Kita manusia biasa, jadi kita pakai yang bawah. Nah, salah satu lagi. Setelah para ilmuwan itu mendeteksi atau lain sebagainya, ya ternyata kurang nih. Rumus ini ternyata masih kurang. Jadi, setelah dihitung-hitung lagi, ternyata jaraknya itu harus dikuadratkan. Biar dapat hasil yang pas dan maksimal. Seperti itu. Dah, jadilah rumus akhir yang kita gunakan selama ini. F sama dengan kakiku per ribu. Nah, ini dia. Bergampang, F sama dengan kakiku per rih. Kakiku perih per R kuadrat. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal. Nah, Ibu mau cerita nih, sambil Ibu ngapus-ngapus. Jadi, setelah Ibu kuliah, Ibu baru juga pahami diri Ibu sendiri. Setelah Ibu SMP, SMA, dan lain sebagainya, jadi tipe belajar orang-orang itu beda-beda. Nah, karena Ibu ini tipenya cukup lamban dalam menyerap mata pelajaran, jadi salah satu caranya itu biar Ibu nggak ketinggalan itu, Ibu nyatat, gitu. Ibu punya catatan sendiri, tulisannya itu lumayan ancur, betul-betul lumayan ancur, tapi yang paham itu Ibu sendiri, gitu. Ibu rajin mencatat, nah, bahasa yang Ibu gunakan itu bahasa Ibu, gitu. Jadi jangan malu, jangan ibaratnya walaupun kita ini tergolong lamban dalam menyerap mata pelajaran, jangan malu. Kita catat aja apa yang kita pahami, lalu kita pas kita mau ujian, kita ulang catatan itu, gitu. Dan biasakan dialog sama diri sendiri, itu kuncinya. Oke? Dan satu lagi, pahami konsep. Kalau misalnya Ibu tipenya nggak bisa ngapal gitu ibaratnya, Ibu nggak bisa ngapal. Ibu orangnya tipenya itu pahami konsep yang ada. Ibu nggak pernah ngapal rumus, misalnya satu rumus nih, ada turunan-turunannya lagi. Biasanya kan kalau orang yang suka ngapal tuh dihafal nih, bola jatuh ke bawah, bola naik ke atas, itu dihafal rumusnya. Kalau Ibu nggak, Ibu cukup satu rumus ini, Ibu turunkan sampai dapat bola itu jungkir balik, bola itu terbang keluar angkasa, balik lagi dipantulkan lagi ya. Gitu intinya. Yang penting kita pahami konsepnya. Dari konsep itu bisa kita kembangkan ke segala macam bentuk, oke? Kita aplikasi rumus sekarang. Awalnya F sama dengan kakiku per ribu. Oke. Misalnya Ibu punya muatan pertama ada 2 Coulomb, muatan kedua ada 1 Coulomb. Jarak mereka berdua hanya 2 cm. Apa nih yang aneh nih dari sini nih, dari yang diketahui? Dari yang diketahui, ternyata ada yang kurang pas. Apa itu kurang pasnya? 2 cm. 2 cm ini nggak bisa diterima nih.
kita ubah dulu kilometer. Pakai tangga ajaib. Kilometer, hektometer, dam, meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir milimeter. Kalau turun kali, kalau naik bagi. Sep, sep, naik 2 tangga. 2 tangga berarti 1 kali 10 pangkat negatif 2. 2 tuh pokoknya ada kurangnya. Nih, nih minus nih intinya. 1 kali 10 pangkat minus 2. Kalau dia naik 3 tangga bagaimana? Kalau dia naik 3 tangga, 1, 2, 3, ica-ica kan? Berarti 1 kali 10 pangkat negatif 3. 3 meter. Tapi yang kita pakai yang ini. Karena dia cuma dari sentimeter ke meter. 2 sentimeter ubah ke meter. Tulis kali, ini kali ya. Kali 1 kali 10 pangkat negatif 2. Ini pokoknya yang ini tuh dari sentimeter ini ngubah ke meter. Ini dia. 2 ini tetap 2, terus 2 depannya. 2 kali, ubah deh ke meter. 1 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Berarti 2 kali 1 berapa? 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dapat. K. K itu tadi kita pakai mana? Yang manusiawi atau non-manusiawi? Kita pakai manusiawi aja lah ya, hanya manusia biasa nih. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Q1 2. Q2 1 per R kuadrat. Nih R, ini R aja ya. Kita R kuadrat. Buka kurung 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dikuadratkan. Karena ini R aja tadi masih. Ini masih R aja kan? Di sini disuruh R pangkat 2. Sedangkan ini R aja nih. Di pangkat 2. Oke, pindah, Bu. 9 kali 2, 18, Bu. 18 kali 10 pangkat 9. Newton meter pangkat 2. Oh iya, nah ini kan 2 Coulomb nih, C. Ini 1 Coulomb, C. Ini sama ini bisa nggak dicoret ya? Kan ini C, ini C. C kali C berapa? C kuadrat awalnya. Nah, ini per, ingat, ini di atas nih, Newton meter pangkat 2 per, harusnya di sini sih. Tapi biar kece, kita letakkan di samping ya. Tapi ini per nih, per C pangkat 2. Berarti bisa dong coret, coret deh, coret. Nah, tinggal Newton meter pangkat 2 per kali pelangi lagi. Magiku, kita biar cantik sih kayaknya. Nih, 2 kali 2, 4. 10, nggak usah. Ini nih, 10 pangkat 2, pangkat 2-nya yang kalikan. Negatif 2 kali 2, berarti 10 pangkat negatif 4. Terus meter di pangkat 2. Meter pangkat 2. Lihat, meter pangkat 2. Meter pangkat 2. Coret, gas. Nih, 18 per 4 berapa? Oke, tunggu. Kita ubah ini dulu ya. Ini 10 pangkat 9 per 10 pangkat negatif 4. Cara ngubahnya gimana, Ibu? Ini 10 pangkat 9, 10 pangkat negatif 4. Oke, sebelum kita jawab ini, kita otak-atik dulu ingatan kita yang kemarin. Misalnya Ibu punya 10 pangkat 2 per 10 pangkat 2. Berarti jawabannya tinggal berapa? 10 pangkat 0. Ya kan? Kalau Ibu punya 10 pangkat 3 per 10 pangkat 2. Berarti jawabannya 10 pangkat 1. Kalau misalnya Ibu punya 10 pangkat 4 per 10 pangkat 2. Jawabannya 10 pangkat 2. Caranya gimana tuh, Bu? Caranya, misalnya ini ya, 10 pangkat 4 dikurang. Per ini berubah kalau misalnya kita pakai pangkat, per ini
berubah menjadi tanda minus dia. Langsung dia berubah auto. Ini nih 2. Oke, 2. Berarti 10 pangkat 4 kurang 2, 10 pangkat 2. Sama dong. Lain halnya kalau misalnya 10 pangkat 4 per 10 pangkat negatif 2. Ica-ica. 10 pangkat 4 per 10 pangkat negatif 2. 10 pangkat 4 kurang. Kurang itu, gimana ya? Per itu tiba-tiba dia berubah jadi kurang. Jadi otomatis kalau misalnya bawahnya tetap ada minus, kalau dia masih ada per, kita tetap ngubah dong, wajib dong, ya kan? 4 kurang, berubah dari per ini, buka kurung, untuk ngelindungin si minus 2. Minus 2. Nah, jumpa deh. Minus yang berubah dari kurang tadi, jumpa deh sama minusnya si min 2 tadi, 10 pangkat min 2. Otomatis 10, 4, minus kali minus, plus pangkat 2. 10 pangkat 6. Gitu dia, cuy. Nah, kalau ini jadi berapa? 10 pangkat 9. Dari per ini berubah jadi kurang. 10 pangkat negatif 4. Negatif 4-nya kita lindungin. Negatif 4. Berarti 10 pangkat berapa? 10 pangkat 13. Karena ini berubah jadi positif. 9 tambah 4. Seperti itu. 10 pangkat 13. Oke deh. 18 bagi 4 berapa? Hayo. 18 bagi 4. Jawabannya adalah 4,5 ya. 4,5 benar kata Ibu tadi. 4,5 kali 10 pangkat negatif. Kok negatif, Bu? 10 pangkat 9 per 10 pangkat negatif 4. Tadi berapa jadi jawabannya? 10 pangkat 13. Satuannya Newton. Karena meter pangkat 2 udah dicoret meter pangkat 2. Newton. Oke, dapet clear. Hanya segitu yang mampu Ibu sampaikan. Terlebih terkurang, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah dia. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Tunggu. Ditunggu untuk pembahasan IPA biologinya, oke? Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.